Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's bad. Halo semuanya guys, perkenalkan gue Rahmawati Mulyana, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Jadi ini adalah podcast pertama gue untuk memenuhi tugas mata kuliah digital marketing. Podcast ini gue namain podcast malam minggu. BTW teman-teman di sini pasti kepo kan kenapa gue namain malam minggu? Karena video ini tayangnya malam minggu. Jadi di sini gue bakal sharing ke kalian informasi-informasi tentang kesehatan. Nah, gue pengen ngejelasin yang pertama yaitu apa saja sih tips-tips yang dapat kalian lakukan untuk menghilangkan sakit kepala, sakit perut dengan cara alami tanpa harus minum obat, dan bagaimana sih cara kalian melancarkan menstruasi untuk para wanita. BTW, kenapa gue pengen bahas itu? Karena gue sendiri udah ngelakuin cara itu dan alhamdulillah berhasil guys. Nanti gue juga bakal kasih sumber tips-tips yang bakal gue jelasin di kolom deskripsi. Oke, kita langsung aja ke podcast gue, check it out. Pertama, gue bakal sharing ke kalian tentang tips-tips yang dapat kalian lakukan untuk menghilangkan sakit kepala tanpa harus minum obat. Tips yang pertama yaitu kompres dahi kalian dengan air dingin. Jika kalian menderita sakit kepala migrain atau sakit kepala sebelah, bisa nih kalian kompres dahi kalian dengan air dingin atau bisa juga es batu yang dibungkus dengan handuk. Tetapi jika kalian menderita sakit kepala tegang, beda lagi nih, yaitu dengan cara letakkan bantalan pemanas atau kompres air panas di leher atau bagian belakang kepala kalian. Kompres kepala kalian kurang lebih sama 15 menit guys. Tips kedua yaitu redupkan lampu kamar tidur kalian. Menurut artikel yang pernah gue baca, cahaya terang dapat menyebabkan sakit kepala migrain. Oleh karena itu, jika kalian sedang sakit kepala, sebaiknya redupkan atau matikan kamar tidur kalian agar sakit kepala hilang. Kemudian tips yang ketiga yaitu minum teh, kopi, atau apapun yang mengandung kafein. Jika nanti kalian sakit kepala di awal-awal yang masih belum terlalu nyeri, sebaiknya kalian langsung minum teh atau kopi. Tapi ingat ya guys, jangan berlebihan. Selanjutnya tips keempat yaitu makan kentang rebus. Menurut seorang ahli, vitamin kalium dapat menjadi pereda nyeri alami, termasuk sakit kepala, karena kekurangan kalium dapat menyebabkan sakit kepala. Nah, karena kentang mengandung kalium yang tinggi, makanlah kentang rebus untuk meredakan sakit kepala kalian. Ingat ya guys, kentang rebus bukan kentang goreng. Kemudian tips yang kelima yaitu pijat kepala. Cobalah pijat bagian kepala kalian yang dirasa sakit. Ini bisa kalian lakukan sendiri dengan memijat leher dan pelipis kepala beberapa menit, karena pijatan tersebut dapat meredakan sakit kepala tegang yang diakibatkan oleh stres. Dan tips yang terakhir yaitu menghirup minyak aromaterapi, karena dapat menenangkan pikiran kalian sehingga pikiran menjadi rileks dan sakit kepala hilang. Kedua, gue bakal sharing ke kalian tentang tips-tips yang dapat kalian lakukan saat sakit perut tanpa harus minum obat. Tips pertama yaitu minum air putih hangat atau minum air jahe hangat untuk melunturkan racun dan kotoran. Mungkin saja yang menyebabkan perut kalian sakit sampai melilit itu karena ada racun dan kotoran dalam perut kalian. Oleh karena itu, coba deh pada saat kalian sakit perut, minumlah air putih hangat atau minum jahe supaya perut kalian enak guys. Yang kedua, jika kalian punya kantong perut, isilah kantong perut itu dengan air panas lalu letakkan di atas perut. Tapi gak usah khawatir guys, buat kalian yang gak punya kantong perut, bisa juga kok pakai botol kosong lalu kalian isi dengan air panas. Jika terlalu panas, kalian bisa alasi dengan handuk tipis. Fungsinya untuk merilekskan otot yang tegang agar perut jadi lebih tenang dan sakitnya hilang. Kemudian tips ketiga yaitu oleskan perut kalian dengan minyak kayu putih atau minyak angin biar hangat. Jadi selain dioles, kalian juga bisa sambil memijat perut kalian perlahan. Pijat menggunakan beberapa jari sambil mengatur nafas ini membantumu untuk rileks dan bikin pikiran lebih tenang. Alhasil sakit perut kalian hilang deh. Selanjutnya tips keempat, coba kalian ke WC dulu. Siapa tahu kalian pengen BAB guys. Jadi siapa tahu aja perut yang kalian rasakan karena kalian pengen BAB. Biasanya sih kalau perut melihat itu tandanya diare. Oleh karena itu, sebaiknya kalian coba pergi ke WC. Kemudian tips terakhir yaitu mandi air panas.
Mandi air panas bisa bikin rileks dan bisa meregangkan otot perut yang tegang karena kesakitan loh guys. Jadi tadi kalian mencoba menggunakan kantong perut tidak ngaruh, mungkin kalian bisa mencoba mandi atau berendam di air hangat. Nah, yang terakhir gue bakal sharing ke kalian tentang tips-tips yang dapat kalian lakukan untuk melancarkan menstruasi. Tips yang pertama yaitu meminum jus wortel. Nah, kandungan vitamin A yang tinggi serta vitamin C, kalsium, dan iron membantu tubuh agar hormon-hormon dalam tubuh tidak mengalami gangguan. Jadi guys, jika kalian rutin meminum jus wortel dengan gula sedikit atau tanpa gula, dapat menjadi cara untuk melancarkan menstruasi yang efektif. Tips kedua yaitu meminum air kelapa hijau. Jadi guys, kelapa hijau itu mengandung senyawa larutan yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit. Senyawa larutan ini berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, dan antivirus, juga mengandung banyak sekali gizi yang diperlukan dalam tubuh kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita meminum air kelapa hijau untuk melancarkan menstruasi. Kemudian tips ketiga yaitu memakan pepaya. Ternyata guys, selain melancarkan pencernaan, buah pepaya juga bisa melancarkan haid loh. Karena pepaya bisa membantu kontraksi serat otot dalam rahim sehingga dapat mengatur aliran menstruasi. Lanjut tips keempat yaitu meminum air jahe. Jahe memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh seperti vitamin A, B2, karbohidrat, serat serta zat besi yang dapat bermanfaat untuk melancarkan haid secara alami. Kemudian tips kelima yaitu istirahat teratur. Dengan istirahat yang cukup, hormon kortisol dapat terproduksi dengan baik sehingga jika kalian mengalami stres dapat teredam dan tidak akan mempengaruhi hipotamus yang merupakan hormon yang mengatur periode haid. Kemudian tips yang keenam yaitu rajin berolahraga. Olahraga sudah terbukti dapat menjaga kesehatan tubuh kan? Kalian tidak harus melakukan olahraga yang susah, lakukan saja yang mudah seperti jogging, jalan kaki, atau bersepeda. Hal tersebut akan memperlancar aliran darah sehingga haid pun lancar. Yang terakhir yaitu rajin meminum air putih. Cara melancarkan haid yang mudah adalah rajin dan teratur minum air putih. Air putih penting untuk menyeimbangkan metabolisme dalam tubuh. Dengan lancarnya sistem metabolisme dalam tubuh, maka haid akan turut lancar juga. Oke guys, berikut adalah tips-tips kesehatan dari gue. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicoba jika kalian merasakan sakit kepala, sakit perut, dan jika haid kalian tidak lancar. By the way, kenapa gue ngejelasin tips ini? Karena gue sendiri pernah melakukan hal-hal yang udah gue jelasin dan alhamdulillah sembuh guys tanpa harus minum obat. Karena kan pasti ya, kalau misalnya obat ada efek sampingnya. Nah, ini dengan cara alami tanpa efek samping. Oh iya, tapi ingat kalau kalian gak sembuh setelah melakukan tips dari gue, sebaiknya kalian konsultasikan ke dokter ya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke, gue akhiri podcast malam minggu gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you the next video guys. Bye-bye.